Nah, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Lupa. Clip on-nya lupa. Nggak, soalnya kalau ngandelin dari suara ini echo-nya jelek banget. Jadi kepaksa harus tambahin clip on biar bagus. Baik. Teman-teman pada panitia minta saya ngomong soal standar tata kelola dan standar. Saya sudah bikin slide-nya. Ini langsung to the point ya. Tapi nanti kalau mau bertanya segala macam nggak apa-apa. Cuman nanti kalau ada sesuatu yang rahasia, kalau bangsa Indonesia nggak boleh tahu, tolong bilang supaya ini di-post. Soalnya ini dan akan naik ke internet dan kacau nih urusannya. Oke. Jadi saya bikin 2 slide. Yang ini yang asli. Cuman setelah ngobrol tadi malam, saya mikir ini kayaknya berat banget ini pada persimpangan kan. Takutnya nggak tahu tujuannya mau kemana. Oke, saya bikin versi yang tadi pagi. Versi light ya. Ini lightnya. Tujuannya kalau lihat judulnya sama aja. Tapi tujuan yang ini adalah biar kita bisa dapat gambaran, terus kita tahu mau kemana, gitu ya. Dan kalau ada waktu, saya pengen ngasih lihat terutama bagaimana teknik belajarnya, terutama belajar untuk cyber security-nya. Oke. Jadi waktu kita udah bikin segala macam, isu yang paling beratnya nanti adalah masalah kepercayaan, trust. Apakah sistem yang kita buat bisa dipercaya apa kagak? Jadi mau sistem kayak gimana, ujungnya adalah kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun kalau dia aman. Nah, teknik amannya segala macam ntar dikasih lihat. Oke. Tapi ini saya pelan-pelan aja ya, ngomongnya pelan-pelan supaya gampang nerimanya. Oke. Jadi ada 2 kata nih di sini kalau kita lihat di judulnya, standar sama tata kelola. Oke. Kita masuk ke standar dulu ya. Standar kira-kira membuat apa yang sistem yang kita buat ini jadi standar, sama lah dalam bahasa sederhananya sama. Bisa dipakai di Badan POM, bisa dipakai di Depkes, bisa dipakai di semua lembaga, bisa dipakai di perusahaan-perusahaan, sama konsekuensinya sama. Itu jadi mudah, murah, efektif dan sebagainya. Oke. Semuanya bisa membuat hal yang sama. Jadi Badan POM bikin, yang lain juga bisa bikin. Si ini bikin, kita juga bisa. Terus karena dia sama, semua bisa ngomong dengan bahasa yang sama. Jadi bisa saling ngomong satu sama lain. Kira-kira gitu ya, yang sama. Yang lebih penting lagi, kalau dia standar, tidak tergantung pada satu penyedia, satu vendor. Itu yang paling penting sebetulnya. Kalau dia nggak standar, bonyok lu ceritanya. Dan ini akan terjadi pada saat kita bikin aplikasi. Mungkin kalau hardware mungkin udah standar kali ya. Karena kart yang dipakai ISA ya. Terus misalnya Ethernetnya harus RJ45, colokannya kayak gimana, listriknya kayak gimana, segala macam udah standar. Cuman pas bagian aplikasi tewas. Karena nggak ada standarnya tuh, so semua programmer bikinnya seenak jidat. Akibatnya nggak ngomong satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, matinya di situ loh. Yang matinya adalah, kejadiannya adalah pada saat si programmer yang pergi, mateng. Karena kita jadi tergantung sama programmer tadi. Jadi harusnya dibikin standar, apakah tadi formatnya, cara berinteraksinya dibikin standar supaya bisa orang lain masuk, bisa ngomong dengan yang lama. Memang ini harusnya bukan kerjaan Anda. Tahu lu. Jadi ini kerjanya cuman yang sana kayaknya kagak ngerjain PR. Jadi ya saya turut berduka cita dengan tugas yang harus hadapi. Tapi ini bukan kerjaan Anda semua ya. Tapi ya boleh buat. Kalau sini yang bisa bikin, paling nggak sebelah sana malu. Gitu. Masa kerjaannya dia kerjain Badan POM kan mengerikan gitu. Jadi kayaknya sana tutup aja gitu kan. Tapi kira-kira itu standar. Nah sekarang standarnya seperti apa dan prosesnya seperti apa buat bikin standar. Nanti pelan-pelan biar kebayang ya. Tapi standar itu sebenarnya kalau saya lihat standar itu kayak apa ya? Kayak bata, building block.
sesuatu yang buat ngebangun sesuatu. Jadi bukan bangunannya sebetulnya, dia adalah bagian dari bangunan itu. Apakah itu pintu, apakah itu bataknya, batakonya, apakah jendela segala macam, itu standarnya. Setelah kita gabung-gabungkan jadi bangunan, di bangunan itu yang kita buat tata kelola. Kebayang ya? Standar ada banyak, kalau di IT, di jaringan segala macam ada IEEE. Contoh yang paling sering kerasa sama kita IEEE adalah Wi-Fi. Wi-Fi adalah IEEE. Nomornya 802.11. Ada yang A, B, C, D, E, F segala macam. Ada yang AC, AD dan sebagainya. Konsekuensinya apa punya standar itu? Wi-Fi kita nyambung satu sama lain. Padahal yang nyediain barangnya banyak. Gitu ya. Internet gimana? Internet juga ada standarnya namanya RFC, Request for Comment. Oke. Ini sambil presentasi saya kasih lihat makhluknya ya. Biar kerasa makhluknya seperti apa. Ini RFC. Sekarang kita coba lihat RFC. Caranya gampang banget melihatnya. RFC kebetulan open, kebuka. Kalau triple itu ketutup, jadi nyebelin. Editor. Masuk ke Google, cari kata kuncinya RFC Editor. Langsung keluar, websitenya adalah rfc-editor.org. Remot banget ya. Ini rfc-editor.org, rfc-editor.org. Jadi semua standar-standar buat di internet, termasuk data center segala macam ada loh di sini. Kalau iseng, kita coba cari ya. Oke, data center. Iseng aja. Saya juga belum pernah nyari data center. Kelihatan di sini ada banyak standar-standar buat data centernya ada. Bisa di-download? Bisa. Bisa dibaca? Bisa. Bentuknya geblek ini, ASCII. Bisa dibaca. Kacau banget dah. Nah, kalau udah sampai sini, mampus lu semua. Tewas. Dibacanya bisa bikin muntah orang. Asli, saya aja muntah bacanya. Oke, tapi standarnya ada. Jadi kalau mau jujur, kalau mau masuk ke sini, jangan masuk ke detail langsung. Bisa pingsan kalau masuk ke detail. Jadi harus punya gambar gedenya dulu, terus punya tujuan, baru nanti kalau kita butuh menggali, kita pelan-pelan masuk ke detail. Jadi teknik belajarnya, teknik kerjanya adalah kita harus punya gambar dulu gede. Oke, nanti baru masuk pelan-pelan ke dalam. Tapi ini detail semua, ini udah masuk detail-detail. Oke, beres ya. Mulai kebayang ya. Nah, tadi slide dulu mana? Ini dia slide. Nah, supaya kebayang yang namanya standar seperti apa, saya akan coba demokan, contohkan yang namanya SMTP, Simple Mail Transport Protocol. Berapa orang di ruangan ini yang nggak pernah pakai email? Semua pakai email kan? Pertanyaannya, berapa orang di ruangan ini yang pernah kirim email tanpa pakai aplikasi? Tanpa aplikasi kita kirim email? Belum pernah? Belum pernah? Hah? Pernah semua berarti? Pernah semua. Pernah atau belum sih? Belum. Jadi cuma pakai tangan doang. Maksudnya bukan pakai aplikasi, betul-betul pakai ini sama keyboard doang, nggak bikin aplikasi apa-apa. Kirim email. Pernah? Belum. Orang baik semua ini berarti. Oke. Bener belum pernah. Nah, kalau kita pakai itu kita bisa melihat standarnya seperti apa. Jadi ya, sekarang gue kasih lihat. Oke, saya akan coba kirim email tanpa aplikasi sama sekali. Benar-benar pakai tangan doang. Dari situ kita bisa berpikir aplikasinya seperti apa sih sebenarnya bentarnya. Gitu. Jadi waktu bikin standar kita harus bikin tata caranya seperti apa, protokolnya seperti apa. Makanya di Istana Negara ada protokoler. Protokoler kan tata cara. Dan itu didefinisikan. Langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain, langkah keempat ngapain, dan seterusnya. Itu kita definisikan, dari situ kita bikin standarnya, dan dari situ kita bikin aplikasinya. Ini buat ngebayangin yang namanya standar seperti apa ya. Oke. Sekarang saya masuk ke VirtualBox. Ini VirtualBox saya. Oke. Ini udah banyak server di sini, ada server dan sebagainya, ada yang jahatnya di sini, ada kali Linux segala macam biasa. Saya akan start jalanin servernya. Oke, ini server akan saya jalankan. Server nyala, jadi dua komputer nyala sekaligus.
Satu server di laptop saya, satu lagi si Ubuntu-nya, desktopnya jalan. Server di sini adalah server emailnya tadi. Jadi emailnya akan ditaruh di server itu. Oke, ini lagi booting, belum selesai. Kalau selesai booting, saya akan masuk. Ini masuk. Passwordnya nggak ada yang tahu kan? Nggak tahu. Kenapa saya masuk? Saya cuma butuh IP addressnya berapa sebenarnya? Ifconfig. Oke, IP saya adalah 192.168.5.254. Terus ya, oke. Sekarang kita nge-web. Ini biasa aja, nggak ada istimewa, biasa aja. Cuman saya udah nyediain 192.168.5.254 Squirrel Mail. Oke, masuk. Itu kayak webmail biasa. Username-nya ada, passwordnya rahasia, masuk. Dah. Ada error di sini soalnya inbox-nya saya delete tadi. Tadi pagi saya delete inbox-nya, jadi inbox hilang, nggak ada. Makanya keluar error. Tapi ini udah webmail biasa. Oke, sekarang saya akan kirim email. Oh, sebelum lupa, presentasi ini udah saya buat tadi pagi. Ada di YouTube ya. Udah jadi presentasi udah gue bikin. Ya, gua sebelum ini intermezzo aja. Silahkan dicatat. Kalau mau iseng masuk ke YouTube. Jadi ternyata internet di hotel ini keren juga, bisa ngupload video ke YouTube. Cari keywordnya Ono Center. Oke, ya ada putih, nggak mengikuti. Oke, udah. Ini dia tata kelola dan standar teknologi informasi. Kalau kita lihat slide-nya sama kan? Ini sama emang sama. Udah gue bikin, jangan khawatir. Tapi ntar rekaman ini gue naikin juga, tapi beda, gaya ngomongnya lain. Kalau di kamar kan tadi yang gue hadapin cuma tembok. Sekarang manusia, jadi gayanya agak lain sedikit cara ngomongnya. Di depan tembok sama depan manusia lain kan, ngomongnya lain banget. Dah. Sekarang ini beres ya. Kita bisa masuk ke webnya. Sekarang saya kasih lihat yang namanya standar seperti apa. Oke. Saya akan coba kirim email, saya akan buka terminal baru, saya gedein, saya zoom in, view zoom in biar gede, view zoom in. Oke. Bisa lihat semua ya. Saya akan masuk ke mail, server tanpa aplikasi, saya cuma pakai terminal ini dan pakai tangan doang. Berapa orang yang pernah ngerjain kayak gini ya? Serius dulu. Ya bener, lu orang baik semua ini. Yang biasanya ngerjain kayak gini hacker soalnya. Tapi seorang hacker hanya bisa jadi seorang hacker kalau dia ngerti standar. Jadi dia ngerti standarnya ngerti. Oke. Jadi standar ini harus dia baca, baru dia bisa ngerjain kayak ginian. Saya akan masuk ke server pakai telnet 192.168.5.254. Karena saya masuk ke SMTP, Simple Mail Transport Protocol. Ada yang tahu nomor portnya berapa SMTP? Standar juga itu. Halo. Berapa? 25. Pertanyaan tahu dari mana 25? Oh gitu. Gila, keren banget ya orang-orang itu ya. Bisa. Ini gue kasih lihat kan. Kalau di Linux view zoom in, itu semua standar. Jadi nomor itu pun standar. Jadi kita harus bikin standar, kalau enggak tabrakan nomornya. Sudo more etc services. Jadi dalam etc ada file services, saya lihat isinya pakai perintah more, enter, langsung kita bisa lihat. SMP protokol nomornya 18, FTP 20, FTP 21, SSH 22, Telnet 23, SMTP 25. Kelihatan nomornya di situ. Jadi sudah distandarkan. Dan nanti kita bisa lihat nomor-nomor di bawah 1024. Rata-rata nomor portnya server. Di atas 1024 kebanyakan klien. Walaupun tidak dibatasi bahwa server tidak boleh di atas 1024. Jadi banyak server-server yang nomor portnya gede juga. Itu ya. Tapi ini kita standarin semua. Oke, beres.
Ini yang menyetandarkan namanya IANA, Internet Assigned Number and Address, gitu ya. Jadi udah distandarin. Jadi ini semua mainnya standar semua loh. Kalau nggak standar nggak jalan internet langsung. Kalau distandarin kan jadi jalan. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke ini. Ini dia. Portnya 25, enter. Dia nyambung. Ini protokolnya kira-kira gini, standarnya kayak gini. Pas nyambung, si server akan ngasih angka 220. 220 artinya saya bisa dihubungin. Dan itu ditulis dalam standarnya dia. Oke, sekarang cara jawabnya gimana? Saya harus jawab, hello. Oke, saya adalah komputer misalnya bpom.go.id. Beres kan? Enter. Terus dia bilang, dia ngasih tahu nama dia adalah korban.com. Tapi nomornya 2 depannya. 2 itu artinya nggak ada masalah. Dan dia sedang berinteraksi. Perhatiin kalau pakai web. Kalau error keluar angkanya berapa depannya? 4 kan? Itu udah distandarin. Jadi semua 4 itu error. Jadi itu standar loh, itu semua standar itu loh. Jadi jangan dipikir itu angka sembarangan, kagak, itu bukan angka random, itu udah standarin semua. Jadi itu semua emang kita buat, standar itu dibuat. Kalau nggak dibuat, kagak ngomong. Yang jadi masalah waktu kita bikin aplikasi, kagak dibikin standar, bonyok udah langsung tewas. Itu yang masalah paling gedenya di situ. Kebetulan kalau infrastruktur, jaringan segala macam kita standar, aplikasi tewas, lu kagak ada standar yang matang semua langsung. Udah kerasa lah. Kasihan deh. Gue udah tahu masalah lu. Tapi dikasih nasihat susah banget. Soalnya proyek mampus dah lu. Beres ya, keluar 250. Dia jawab 250. Sekarang jawabnya apa dari saya? Saya harus ngasih tahu. Mail from. Oke. Boleh jahat nggak lu? Boleh. Boleh jahat ya. Ini pura-pura jahat sekalian lah. Jangan pernah dicontoh ya. Pura-pura jahat. Misalnya, ini mail from-nya dari jangan dicontoh ya. Kalau Anda ketahuan urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Kalau ketahuan. Tapi di sini apa yang saya pengen sampaikan adalah di sini kita bisa jadi siapa aja. Bahaya loh ini sebenarnya, karena kita bisa jadi siapa aja. Jadi kalau pakai email hati-hati, karena semua orang bisa jadi siapa aja. Jadi perlu lagi standar lagi di atasnya, bagaimana kita memproteksi. Itu. Ini sekalian ngasih demo standar, sekalian ngasih tahu masalah-masalah loh ini. Enter. Dia oke aja lagi, goblok kan? Emang goblok. Saya bilang komputer itu pinter, komputer itu tolong, langsung oke dia bilang. Terus kita harus kasih tahu lagi email untuk siapa? Receipt to ono@korban.com. Oke? Dia bilang oke juga. Oke, sekarang saya akan mengirim emailnya, data. Terus saya masukin teksnya from Budila minta maaf. Budila minta maaf ya, udah minta maaf kan, nggak apa-apa. Budila bilang saya katanya nggak apa-apa. Biar anak pada pintar-pintar ya, bilang gitu katanya sih. Terus tuh, kalau ini udah teks biasa, ini bukan standar. Ini hanya teks aja, yang standar yang atasnya. Oke, subject. Coba gitu ya. Ini seorang ibu ngomong sama temennya yang brengsek. Ngaco-ngaco ya. Nanti saya laporin ke CRA gitu dia bilang. Tanda tangan, ya gitu ya. Nah di sini di 354 ini ada tulisan end data with crlf.crlf. Dia ngasih kode sebenarnya. Jadi data kita kirim diselesaikan dengan enter. crlf itu enter. Enter data dikirim.
Saya keluar, quit, keluar. Ya, beres? Kita lihat di sini. Bukan sulap, bukan sihir. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Reload. Oke. Sekarang kita klik di sini, masuk ya. Beres ya. Oke. Ini terjadi karena standar. Pertanyaannya, yang bisa bikin coding siapa sekarang? Semua orang jadi bisa kan bikin coding, standarnya sama soalnya. Jadi kita bisa bikin ada Outlook, ada apa, segala macam, bisa ngomong satu sama lain karena pakai standar yang sama. Itu fungsinya standar. Itu ya, selama ini standar yang bikin suka-suka yang tukang coding, mau bikin aplikasi apa suka-suka gue bikin aplikasi, mampus juga semua. Itu masalahnya di situ. Udah gitu sekarang ide-idenya kan bikin single database, satu database kan, satu republik satu database, mampus lagi, nggak mungkin soalnya. Siapa yang mau tanggung jawab database itu? Soalnya kalau saya jebol, satu republik bocor tuh urusannya. Mati, gak usah jauh-jauh database satu republik ya, IKTP aja udah pada teriak semua urusannya. Database gua hilang lah, apalah gitulah, bocor lah, apa. Belum masalah kesehatan lebih ngeri lagi loh. Itu ya, jadi ada masalah kayak gituan gitu. Beres ya, ini standar udah beres ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan kagak? Ini kalau ada pertanyaan bisa langsung. Nggak ada, nggak pusing kan, nggak pusing. Tolong sampaikan maaf saya ke Bu Menteri ya. Kapan lagi gue jalin mungkin gila. Kita kan sudah jalin dulu. Si ibu sudah saya jalin emang sih. Dah beres ya, sip beres. Dah. Sekarang kita masuk, kita lanjut. Gini, sip. Ini standar beres. Nah sekarang, oke, standar udah beres. Kita lanjut. Kita masuk ke tata kelola. Jadi standar udah beres. Lupa, balik dulu standar. Saya ini standar-standar itu ini perusahaan saya ini saya bawa kemarin ngomongin gagal buat Darpo, habisnya tewas. Jadi ini akan di copy. Cuman nih yang teman-teman yang lain kalau mau ngopi gimana caranya ya? Kita bikin subset aja, download sendiri aja Dropbox. Download di Dropbox. Iya. Ini yang saya bawa nggak gede. Yang saya bawa cuma 2 tera. Nanti habisnya dari POM kan ada 5 tera, lebih ganas itu isinya. Soalnya ada video tutorial cara semua ada di situ semua. Oke. Nah, saya masuk ke sini library 2. Masuk ke buku books, oke. Jangan library dulu. Saya masuk ke library aja, RFC. Jadi RFC tadi yang saya kasih lihat bisa dilihat di web itu sebagian besar sudah saya copy ke hard disk. Jadi bisa kita baca sih sebenarnya. Ini RFC-nya bisa dibaca. Tapi kalau mau enak, cari aja di internet kayak tadi RFC editor bisa dibaca. Oke. Sebetulnya di hard disk yang lain tapi nggak bisa di copy yang itu karena kalau nggak urusan hak cipta. Tapi sebagian yang lain saya colong juga. Itu untuk ISO saya dapat sebetulnya, cuman kayak enak kalau di copy. Ya lu ngomong aja sama Gilda, minta di copy gitu aja ya. Jangan dari saya, dari Gilda. Biar yang berusaha Gilda bukan saya. Jadi sebetulnya ada standar-standar kita punya soft copy-nya, cuman ya kadang-kadang saya nggak tega. Jadi ini standarnya ada. Nah tapi nanti di perpustakaan yang dikopiin, ini saya masuk ke perpustakaannya, buku-buku. Ini buku-buku dari banyak cabang ilmu, termasuk karena Anda mungkin kerjanya di Depkes. Di sini ada buku-buku tentang HIJK, kedokteran. Ini buku-buku kedokteran, ada di sini bukunya kedokteran. Ini buku ya, buku semua, dan dijamin dokter stres lihat buku ini, banyak banget. Saya juga stres melihatnya. Saya baca buku kedokteran langsung stres soalnya pas lihat orang dibelai kabel langsung tutup lagi. Cuman kalau untuk badan POM mungkin yang ini ya. Ini kedokteran obat-obat. Ini saya klik sembarangan ya.
Ini mah gue kagak ngerti, saya udah gak ngerti lah apaan ini, kagak ngerti dah. Medical chemistry of nucleic acid apa sih? Keren banget. Ya lu ngerti IT-nya doang sih. Tapi untuk urusan obat bukunya ada. Jadi di perpustakaan itu bukan hanya urusan IT. Untuk kedokteran ada, untuk obat ada, untuk macam-macam juga ada. Terus khusus buat urusan IT, klik lagi. Khusus buat urusan IT-nya, saya akan kasih lihat lagi buku-bukunya buat Anda belajar. Misalnya kita pengen belajar tentang cyber security, cyber, mana cyber? Ini ya cyber security. Ini buku-buku cyber security-nya. Oke. Ini sembarangan aja ya. Ini sembarangan ini. Biometric for network security. Ini udah buku nih. Ya. Oke, terus misalnya apa lagi? Ya ini buku lagi. Asset attack factor apa segala macam. Ini buku semua. Jadi bukunya banyak banget. Silahkan di copy. Kalau yang ini jujur saya nyolong. Ini bukunya nyolong pakai torrent. Perlu dikasih tahu cara nyolong. Nggak usah. Karena di tempat itu juga banyak bokep, jadi bisa. Itu dia. Tapi kayaknya kalau orang pom udah nggak butuh sih, isinya cewek dulu, jadi nggak butuh gitu. Kalau kita kan 86% laki-laki, jadi susah gitu. Beres ya. Udah kebayang, bukunya ada, buku kedokteran ada, buku security ada. Kalau mau yang lebih keren, yang akan jadi tren ke depan, yang ini sih sebenarnya. Semua urusannya data. Data mana data? A, B, C, data. Ini ada data science sama data mining. Ini yang ilmu-ilmu yang paling keren yang ada di dunia itu kayak gini. Oke. Saya klik sembarangan lah ini. Ini klik sembarangan aja. Data mining apa segala macam. Contoh sederhana data mining lah. Saya kasih contoh sederhana aja ya. Biar kebayang. Apa yang bisa kita kembangkan dengan data yang kita punya. Pasti di kantor data bejibun-jibrut. Banyak sekali data. Saya akan ngasih contoh paling blow on. Pakai Google Maps. Maps, google.com. Gak ada yang istimewa, biasa aja. Semua tahu Google Maps. Kita bisa lihat peta lah di Google Maps. Oke, kita bisa lihat peta. Oke. Kita bisa lihat tadi Google Maps. Cuman, kita bisa nyari lokasi. Misalnya paling enak kan di Jakarta, soalnya jalannya macet. Kalau di tempat lain jalannya ada yang macet, jadi nggak menarik. Kalau di Jakarta jadi menarik. Misalnya kita nyari BPOM ada di mana, langsung dapat lokasinya ada di mana sih? Mitra 10. Percetakan negara. Ini dekat toko material. Bener ya, percetakan negara. Iya, BPOM percetakan negara. Ya. Dekat seberang penjara. Ya, bukan dalam penjara. Seberang penjara. Beres ya? Nggak ada istimewa kan? Biasa aja. Kita bisa nyari lokasi. Yang mulai kelihatan di sini misalnya kita mau nyari ke Bandung. Pengen tahu jalan ke Bandung. Oke. Cari jalan dari BPOM ke Bandung. Oke. Salah nulis. BPOM ke Bandung. Oke, langsung dia dapat jalan. Ini mulai masuk yang namanya artificial intelligence di sini. Tapi ini yang masih belum ya. Ini dari BPOM ke Bandung akan macet di sekitar Bekasi sampai ke Kerawang, Cikarang, macet terus sampai Bandung. Alternatif jalan yang lain adalah lewat Bogor, masuk ke Cianjur dan sebagainya, saya ke Bandung juga. Yang ini butuh waktu 3 jam 55 menit, yang ini 4 jam 45 menit. Terus ya, biasa aja. Oke, sekarang kita rubah di sini. Ini kan leave now. Sekarang kita ganti. Depart berangkat pada minggu depan. Oke,
Jamnya kita bikin jam sore hari biar seru misalnya. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Oke. Minggu depan kok kosong? Oh, Sunday pantesan kosong. Friday. Wih, kelihatan macet ini semua. Padahal minggu depan. Pertanyaannya, kok Google tahu? Ayo, tahu dari mana? Tahu macet aja, tahu hari ini macet aja, tahu dari mana? Orang yang lewat. Orang yang lewat. Report. Bayangkan Google harus menerima laporan segitu banyak manual dari manusia. Salah. Kok tahu? Hah? Akun Google. Pada nggak tahu? Ini orang IT loh, ini orang IT. Satelit salah. Dari data handphone. Karena handphone kita lapor ke Google. Jadi kan handphone kita kan makanya Android kan? Yang lu kagak tahu handphone lu lapor ke Google posisinya di mana. Jadi ada masalah sebetulnya privacy kita, Google tahu kita posisi di mana. Terus ya, tapi bayangkan Google kan nerima laporan segitu banyak, dia bisa ekstrapolasi dong. Kalau minggu depan kemungkinan akan macet di mana aja dia tahu. Nah, ini namanya big data, data science. Dan ini bisa Anda implementasikan di data yang Anda punya. Data-data obat, data-data makanan, segala macam dikumpulin, kita bisa melakukan mining dan kita bisa ekstrapolasi dari situ. Dan itu yang sekarang kan cuma ngumpulin data doang kan? Belum dianalisa kayak ginian kan? Kalau udah dianalisa keren langsung. Kalau paling blow on mah ginilah, paling blow on. Kita lihat pola makanan dari pendaftaran makanan kan bisa lihat pola makan kan. Orang Indonesia tuh sukanya makan apa sih? Makanan apa yang laku sih? Kelihatan semua loh sebenarnya. Tapi kita harus melakukan kerja tambahan ya. Ini semua mainnya statistik sih, jujur. Yang ngerti ini orang statistik, bukan orang IT. Orang IT blow on di bagian yang ini. Harus orang statistik. Mainannya kayak gitu. Terus ya, sekarang saya kasih lihat yang gombal banget. Oke, saya klik di sini. Ini kebetulan loginnya pakai akun istri saya. Jadi saya bisa tahu posisi dia dari mana kurang aja. Tapi handphone gue juga gue register pakai istri. Jadi dia bisa lihat saya, dia bisa jadi saling bisa lihat. Sekarang kita lihat gombal. Your timeline. Oke. Kita ngelihat timeline. Jadi ada di mana aja nih handphone. Lari kemana aja handphone itu. Oke. Nih lihat. Ini posisi saya selama bertaulah. Saya pernah kemana aja, ini kelihatan. Saya sama istri pernah kemana aja. Jadi ini lokasi di Indonesia yang pernah datengin. Terus ini ada yang pernah ke Thailand, pernah ke Taiwan, pernah kemana, ke Australia pernah kelihatan. Kelihatan deh, parah banget ya. Tengah-tengah di laut ngapain? Nah itu salah GPS. GPS salah. Kalau ini GPS salah, bukannya orang tenggelam. Ini GPS-nya salah. Keren nyariin MH itu. Nyariin MH. Apa gue dalam MH? Oke, itu kalau ini posisi. Coba kita lihat today. Ini kita ada di sini, kelihatan ya. Ini kelihatan. Coba sebelumnya masih ada di situ. Sebelumnya lagi, lo ngumpuk-ngumpuk di mana? Kelihatan semua loh. Kelihatan ya, keren kan? Jadi kita bisa melihat sebetulnya perjalanan seseorang. Tapi ini yang jadi masalah kan jadi gini masalahnya. Google itu sebetulnya melakukan penetrasi terhadap data pribadi kita. Terus dari itu dia lakukan mining, dia proses data-data itu. Jadi yang kedepannya yang akan terjadi adalah, ya kalau Anda mungkin nggak terlalu ke privacy ya, lebih ke data obat sama makanan. Tapi bayangkan kalau kita melakukan mining dari data itu, keren, hasilnya bisa keren-keren. Paling blow on mah, makanan yang paling disukai sama Republik Indonesia apa misalnya. Terus kalau di mana sih namanya? Jakarta Smart City, si Pak Setiaji itu dia ngeluarin yang ini dia.
api.jakarta.go.id. Ini keren juga nih, keren. Jadi teman-teman di Jakarta Smart City kan dia dapetin data-data dari lapangan ya. Apakah itu data tentang lampu lah, tentang banjir, apa segala macam. Nah udah gitu dia bikin API, Application Program Interface. Dari posisi busway ada di mana, dia ambil data itu ada di dia. Terus dia bikin API supaya programmer bisa ngomong ke database-nya dia dan bikin aplikasi lagi tambahan. Jadi berpikirnya bukan kita ngumpulin data doang, bukan. Data ini bisa diakses lagi sama aplikasi lain, tapi kita harus bikin standar itu. Nanti cara ngomongnya gimana, prosedur ngomongnya kayak gimana, kita bikin standar dalam bentuk API ini. Gitu ya. Nah ini Jakarta Smart City udah mulai ke arah situ. Dia bikin API, terus orang bisa bikin aplikasi. Kalau mau ngecek misalnya lampu jalanan apa nggak tahu lah, nggak ngerti lah kayak gitu. Asal tahu aja Jakarta itu ngeluarin, tahu nggak duit yang buat bayar lampu di Jakarta berapa? Duitnya nggak banyak, cuma 500 tahun, 500 M. Buat nyalahin Jakarta dong. Setahun 500 M, gila. Geblek lah, Jakarta tuh gila banget. 500 M buat nyalahin Jakarta. Kepaksa dia bikin supaya lampunya pinter. Jadi kalau mulai malam nyala otomatis, pagi mati otomatis. Bisa dipinterin kayak gitu. Kalau nggak dibutuhin mati. Jadi kepaksa dia bikin kayak gitu. Dan ternyata dia berhasil menghemat 200 M. Cuma dibikin goblok kayak gitu aja, hematnya gila. Bayangkan kalau dari Badan POM itu bisa bikin kayak ginian, yang butuh siapa? Ini aplikasi-aplikasi buat kuliner segala macam kan jadi dapat manfaat. Yang beken siapa? Memang dia akan siapa yang bikin aplikasi akan beken, tapi kan Badan POM jadi beken juga. Itu semua sama win-win lah. Oke, itu kira-kira ya. Jadi ini, tapi ini semua ujungnya standar loh ini. Sama di dalamnya udah mulai dibikin bisnis prosesnya mau kayak gimana itu ya. Udah beres nih ya. Gue jamin lu pada mikir, lu kayak gue tau banyak kasihan deh lo. Oke, udah beres. Oke, ini udah beres ya. Google Map udah beres ya. Oke, ini Google Map udah beres lagi. Ini udah beres. Sekarang ini RFC sementara beres. Oh, RFC tadi waktu kirim email saya makanya SMTP. Oke. Ini SMTP. Coba kita iseng ya, klik salah satu aja yang ini. Misalnya saya akan baca teksnya aja. Saya baca. Loh, sorry. Teksnya mana teksnya? Oh, ini dia plain text. Plain text, ini dia. Ini dalam formatnya, ini teks biasa, nih ya. Nah ini lihat nih di sini udah ada mail from, kayak gitu. Ada, nah ini kalau ini kelihatan. Nah, jadi sebetulnya semua yang saya tadi ketik itu ada di standar. Jadi semuanya bisa kita lakukan. Konsekuensinya karena itu ada di standar, semua programmer jadi bisa bikin. Jadi urusannya ini kalau bisa, tapi ya ini tadi PR-nya harusnya bukan kerjaan POM. Kerjanya Kominfo, tapi ya mau diapain? Ya, beres ya? Sip, udah kebayang. Sekarang saya masuk ke topik satu lagi. Tata kelola. Oke, slideshow. Tata kelola kalau saya ngelihatnya lebih, tata kelola kan manage. Kalau saya ngelihatnya untuk ngelihat jalan, roadmap, mau ke depan mau kemana sih, kira-kira kayak gitu. Seringkali kita kalau melihat tata kelola urusan buat ngatur supaya jalannya nggak jadi bener, jangan ada masalah. Oke, tapi itu kan jalan di tempat tuh. Tapi kalau saya melihatnya lebih cenderung bagaimana kita melihat ke depan, arahnya mau kemana. Terus di tata kelola juga kita melihat kita ada di mana. Kecepatan. Oke, terus dari dua kita tahu jalan kita ada di mana.
tujuan akhirnya di mana, kita bikin strategi dari sini ke sana mau lewat mana, langkah-langkah apa yang harus terjadi. Dan langkah ini biasanya urusannya sama anggaran. Konsekuensi kita harus milih, kita harus bisa bikin prioritas. Kerjaan apa yang harus kita duluin supaya dengan biaya yang sekecil mungkin kita dapat akibat yang semaksimal mungkin. Kira-kira sesederhana itu polanya. Jadi cuma ini doang sih tata kelola. Kalau saya lihat tata kelola sesederhana ini. Nanti kita bisa lihat proses tata kelolanya banyak macam-macam. Oke. Kalau di bidang security jaringan biasanya ada ISO 27001 dan sebagainya. Cuman kalau rata-rata terlalu detail. Jadi kalau baca naskah-naskah itu bisa pingsan semua rata-rata. Kalau mau jujur, saya kalau lagi ada pelatihan kayak gituan ISO 27001 buat lead auditor segala macam, saya biasanya tidur. Asli saya tidur, nggak kuat. Jadi saya terkagum-kagum sama orang yang bisa manajemen karena kuat kayak gituan. Saya nggak kuat, saya langsung tewas. Karena saya biasa ngoprek, disuruh manajemen langsung tewas. Karena bentuknya checklist. Kalau ini harus ngerjain ini checklist semua mati gue. Tapi itu mau nggak mau dikerjain. Oke. Sekarang ini saya akan ambil contohnya lagi-lagi kepaksa cyber security ya. Tapi ini yang jadi referensi adalah yang naskahnya bagus banget, cuma sekitar 20-an halaman. Yang bikin adalah NIST. Ini kalau di Indonesia namanya kayak Badan Standar Nasional, pokoknya Badan Standar Nasional gitulah, BSNP apa BSN ya gitu-gitu ya. Badan Standar Nasional. Ini Badan Standar Nasionalnya Amerika. Dia dapat perintah dari Presiden Obama untuk bikin standar untuk cyber security-nya Amerika. Cuman dia bikin satu naskah yang ini, Framework for Improving Critical Infrastructure Cyber Security. Ini kalau dalam bahasa sederhananya pola berpikir bagaimana memperbaiki cyber security. Nah, di pola berpikir ini keren banget. Karena dia cara menjelaskannya sederhana banget. Dan ini mudah-mudahan teman-teman semua bisa nangkep betapa sederhananya. Jadi kita bisa langkah yang kita pakai jadi lebih terstruktur. Kita harus prosesnya apa stepnya jelas banget, sederhana. Naskahnya bisa diambil. Tapi kalau mau, rasanya ini gue kirim pakai email kemarin. Ada di email yang ini. Ini saya kirim ke email. Jadi naskah ini saya kirim ke email buat jadi contoh. Bentar. Kayaknya ada di sini. Ini dia makhluknya. Ini ada di email. Oke, Framework for Improving Critical Infrastructure Cyberspace Amerika. Tapi tolong dibacanya jangan cyberspace-nya, tapi cara berpikir yang kita lihat. Oke, cara berpikirnya sederhana banget kalau kita lihat. Oke, saya masuk ke slide lagi ya. Nih, cara berpikirnya sederhana banget. Tahapan langkah yang dilakukan sebenarnya sederhana. Dia bikin cuma 5 langkah. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu, langkahnya ada 5 sebetulnya. Oke. 1, kita harus bisa dapat kondisi sekarang seperti apa. Oke. Kedua, kita harus dapat target ke depan seperti apa. Yang ketiga adalah kita harus bisa identifikasi, ini strategi buat ke depannya. Kita sudah identifikasi prioritas yang harus kita kerjain apa aja. Waktu kita kerjain yang ini, kita harus berpikir 1, masalah biaya. Kita harus, jadi prioritas biaya ya. Biayanya seminimal mungkin supaya dampak semaksimal mungkin. Jadi strategi apa yang harus kita kerjain dengan pikiran biaya. Dan kedua, kita harus berpikir bahwa apa yang kita kerjakan nanti tujuan akhirnya adalah suatu sistem atau kebijakan atau apa yang sifatnya bukan tambal sulam. Jadi sifatnya harus bisa permanen dan bisa diulang-ulang, repeatable. Kira-kira kayak gitu. Dan ini susah. Sebagian besar Republik Indonesia kalau ngerjain sesuatu biasanya tambal sulam. Ini ada masalah ditambal, masalah tambal. Akhirnya kayak mobil, dempulannya banyak banget, akhirnya nggak jalan. Karena pola pikirnya tambal sulam semua. Jadi yang ketiga itu, yang keempat itu harus
Apa? 400. Mohon maaf Pak duluan Pak. Iya, saya maaf terlambat Pak. Nganterin tadi ya. Yang keempat, gue jadi lupa mau ngomong apa tadi. Yang keempat, kita monitoring progresnya seperti apa. Dan yang kelima, kalau dalam proses itu kita komunikasi baik internal maupun ke mitra-mitra di luar. Mitra di sini bisa macam-macam ya. Mitra bisa ke Kominfo lah, itu yang antar lembaga negara. Bisa juga ke swasta, misalnya ABGI untuk provider internetnya. Bisa juga ada asosiasi-asosiasi yang membuat komputer segala macam. Jadi ngobrol. Tapi ini kebetulan dia urusan resiko cyber security-nya. Jadi langkahnya cuma sederhana itu, 4. Oke. Si Presiden Obama, bagusnya cantiknya mereka, tidak memaksakan semua lembaga harus mencapai tahapan apa. Jadi mereka waktu bikin tidak maksa. Anda harus sampai sini, kagak, nggak maksain, keren nih. Jadi kalau dibaca, dia cuma bikin waktu kita evaluasi diri sendiri. Kita bisa tahu kita posisinya di mana. Apakah kita masih tambal sulam atau involve. Jadi semua kebijakan segala macam belum dibikin holistik, belum masuk ke dalam kebijakan IT, belum masuk ke kebijakan institusi. Kebijakan IT mungkin masih ada cuma dalam di IT-nya doang. Jadi kalau ada masalah tambah sulam itu tambah sulam tuh. Kalau yang nomor 2 itu IT udah mulai ngomong ke manajemen, jadi manajemen tahu, oke, kita punya masalah paling blow on misalnya banyak virus, jadi IT perlu beli antivirus, jadi udah mulai masuk ke kebijakan tuh kayak gituannya. Itu masih tier 2, masih level 2, oke. Kalau udah lebih tinggi lagi, repeatable artinya kebijakannya sudah masuk ke kebijakan satu institusi. Contoh sederhana. Semua orang harus pakai email bpom.go.id. Kalau kagak pakai itu, gue pecat. Kira-kira kayak gitu. Cuman kalau pakai email bpom tadi, kita bikin kebijakan lagi. Kita harus masang pakai Thunderbird, terus pakai Enigmail supaya nggak bisa ditiru, supaya nggak kayak Ono, bisa jadi Unila. Berapa ya urusannya kalau kayak gitu kan? Untung tadi emailnya cuma kayak gitu. Coba emailnya kayak gini. Kemarin kejadian saya di orang intelijen, saya kirim email jadi Jokowi, terus emailnya ke kepalanya kan, ke panglimanya. Mohon hadir di istana, saya tunggu gitu kan. Terus kita di belakang serius pada ngomong, gila, orang serius dapat email kayak gitu dari presiden. Padahal gue ngomong di depan, ini orang lagi nipu, di belakang percaya. Itu levelnya tahu nggak levelnya apa? Levelnya mayor. Yang bintang 2 mungkin nggak tertipu, tapi mungkin gengsi juga. Banyak tahu dia tertipu. Itu mayor, level. Jadi kalau itu tertipu, itu udah tertipu beneran. Ini tadi Anda tahu semua saya lagi nipu kan tadi ya? Tahu kan? Itu pada tertipu. Kacau lah. Jadi itu level 3 kalau bisa udah mulai masuk ke kebijakan institusi. Oke, level keempat karena SDM-nya udah cukup kuat dan sebagainya, kalau ditekan, diserang langsung semuanya bisa bereaksi secara adaptif. Jadi itu level 4 udah sakti. Kalau 4 itu sakti, bisa nyerang balik malahan. Kalau yang saktinya kayak gitu. Tapi kunci dari semua ini nanti adalah manusia loh. Kuncinya manusia ya. Oke. Saya selesai satu slide lagi. Ini ada slide yang kedua, cuman garing ya. Gue lebih suka demo, lebih seru gitu. Nah, ini dulu lah. Ini. Kalau mau enak sih sambil baca nih. Ini step langkahnya. Tapi kalau mau enak baca di sini sih. Baca di sini langsung kalau mau enak. Oke. Ini tadi. Nih. Langkah yang harus dikerjai, 5 langkah tadi sudah ada di dokumen itu ya. Terus
Tier-tiernya ada di sini. Ini frameworknya bisa dibaca, terus tapi tiernya, saya langsung loncat ke tier. Ini tier 1, parsial, dia masih ad hoc, kelihatan ad hoc ya. Terus inform itu masih internal di bagian IT aja, belum sampai level corporate, belum sampai level lembaganya, peraturannya. Kalau repeatable, semua peraturan udah sampai level lembaga. Itu. Yang saya sedih kan, bayangin orang IT ini kan sakti-sakti, taunya kerjanya cuma jadi data entry kan, kasihan banget gitu. Ya kasihan aja sih saya. Nasib Anda kok kayak gitu banget. Terus adaptif itu yang udah mulai, kalau diserang dia mulai bereaksi. Ini yang udah sakti banget. Gitu ya. Tapi bisa dibaca di sini lah detailnya. Nah, langkahnya untuk mencapai itu, langkahnya ada di bawah sini. Langkah pertama, kita harus lihat scope. Kondisinya kita seperti apa. Oke. Terus di bagian orientasi, si organisasi bisa identifikasi ancaman dan kelemahan dari sistem yang ada, sistem dan aset-asetnya dia. Jadi dia tahu skopnya, dia bisa identifikasi kelemahan saya ini. Kalau ini sampai jebol, perusahaan berapa? Contoh, saya identifikasi bahwa barang yang paling penting di BPOM misalnya adalah database obatnya, database makanannya. Nggak boleh sampai korup, nggak boleh sampai rusak, nggak boleh sampai ada orang bisa masuk dan merubah database itu. Itu kan masalah risk assessment-nya. Dan itu dari situ mulai kita bisa lihat profil kita sekarang kayak gimana. Kita lihat profilnya. Apakah ini contoh-contoh di dunia sana yang namanya SK, surat keputusan pengangkatan dan sebagainya biasanya rahasia. Cuman kadang-kadang itu kan nyebar pakai WA dan sebagainya kan. Nah, masalah itu. Jadi kita harus bikin profil. Oke, ternyata orang belum sadar tentang tingkat resiko sebuah dokumen. Jadi kita perlu sosialisasi apa, gitu ya. Terus kita perlu melakukan risk assessment. Terus kita bisa bikin target, kita maunya ke arah mana sih? Target tujuan kita mau ke arah mana? Dan terus kita lihat gap-nya. Gap antara target yang kita tuju sama kondisi sekarang seperti apa. Terus kita bikin prioritas, kita perlu program ini yang duitnya paling murah yang mana. Gitu ya. Dan itu kita implementasi. Kira-kira gitu. Cuman gitu aja sih sebenarnya. Logika sederhananya kayak gitu. Sekarang yang jadi masalah, yang sering jadi masalah, nih slide yang ini beres. Yang jadi masalah biasanya, cuman gue terjadi moderator di sana kebangsa. Mari kita lihat kondisi moderator kita ya. Yang jadi masalah di kita adalah manusia biasanya. Paling sederhananya manusia, kadang seringkali bukan sistem. Sistemnya masih bisa dikutak-atik dikit ya. Oke. Ini masalah security. Saya akan masuk ke sini. Anda semua bisa masuk sebenarnya, ini free. Oke. Bisa login dulu. Anda bisa